Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4%. Di video ini saya akan menjelaskan cara menghitung keuntungan bersih dari peer-to-peer lending, terutama ketika ada gagal bayar, asuransi, serta memperhitungkan pajak. Di samping itu, saya juga akan sharing perkembangan portfolio dana pensiun saya secara singkat dan akan menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Investor yang masuk ke dalam kolom komentar. Sobat Investor, banyak sekali yang bertanya-tanya mengenai bagaimana sih caranya menghitung keuntungan bersih dari peer-to-peer lending. Khususnya ketika saya memposting video yang berjudul pengalaman gagal bayar saya di peer-to-peer lending sepanjang 1 tahun terakhir. Oke, jadi apa sih definisi dari peer-to-peer lending itu? Peer-to-peer lending adalah suatu tempat untuk mempertemukan orang yang ingin mendanai dan orang yang ingin meminjam melalui yang namanya marketplace di situ ya. Dan apa bedanya dengan bank? Kalau di bank itu mereka memberikan suku bunga kepada kita secara fix dan biasanya bersifat rendah. Bank akan menganalisa sendiri dan menyalurkan pinjamannya langsung kepada peminjam. Nah, peer-to-peer lending ingin menghilangkan peranan bank di sini sehingga kita sendiri yang bisa langsung bertemu dengan orang yang ingin kita pinjami. Nah, ada banyak sekali peer-to-peer lending yang sempat saya ikuti, di antaranya adalah Modalku, Amarta, Coinbox, Investri, dan juga Asetku. Dan berdasarkan pengalaman saya, ada 3 hal yang menentukan keuntungan bersih dari peer-to-peer lending ini terjadi. Yang pertama adalah berapa proyeksi persentase gagal bayar dari pinjaman di peer-to-peer lending tersebut. Dan yang kedua adalah apakah ketika gagal bayar ada asuransi yang mengcover sebagian dari pokok yang gagal bayar tersebut. Dan yang ketiga adalah pajak. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah berapa proyeksi persentase gagal bayar dari pinjaman di peer-to-peer lending. Nah, untuk mengetahui keterlambatan pembayaran dari masing-masing peer-to-peer lending, kita sebenarnya bisa mengecek suatu indikator yang namanya adalah TKB 90, dan TKB 90 ini artinya adalah tingkat keberhasilan bayar di hari ke-90 setelah jatuh tempo pinjaman. Dan ketika TKB 90 itu misalnya angkanya adalah 97%, itu artinya ada 97% pinjaman yang sudah dibayar sampai hari ke-90 setelah jatuh tempo, dan masih ada 3% lagi pinjaman yang belum terbayarkan setelah 90 hari sejak jatuh tempo tersebut. Dan 3% tadi bisa berupa telat bayar ataupun gagal bayar. Nah, angka dari TKB 90 ini kita bisa dapatkan di platform peer-to-peer lending. Ketika kita misalnya melihat di Investri, Amarta, Modalku, maka ketiga website ini akan memberikan TKB 90-nya masing-masing dan juga di platform peer-to-peer lending lainnya. Nah, kita juga bisa melihat TKB 90 ini untuk keseluruhan dari pinjaman-pinjaman yang disalurkan di peer-to-peer lending. Caranya adalah kita buka di website OJK, linknya nanti akan saya tuliskan di deskripsi, dan kita bisa lihat di sini sebelum pandemi TKB-nya itu di atas 97% ya. Tapi ketika mulai pandemi terjadi penurunan, puncaknya adalah di bulan Agustus di mana TKB 90 dari peer-to-peer lending itu di sekitar 91,12%. Perlahan-lahan di tahun 2021 ini mulai membaik dan kita harapkan memang tren pembaikan ini akan terus-menerus berlanjut ya. Tapi untuk lebih konservatifnya, kita akan coba mencari nilai tengahnya berapa. Setelah saya hitung, nilai tengah dari TKB 90 selama 1,5 tahun terakhir ini adalah di 95%. Dan angka 95% ini yang nantinya akan kita jadikan asumsi tingkat keberhasilan bayar dari peer-to-peer lending secara keseluruhan. Nah, apabila sobat investor lihat di sini, ini adalah return dan ini adalah resiko dari peer-to-peer lending. Apabila peer-to-peer lending kita itu sukses dibayar, maka kita bisa mendapatkan yang namanya keuntungan per tahun. Dan keuntungan per tahunnya itu sangat bervariasi ya untuk platform peer-to-peer lending satu dan yang lainnya bisa berbeda-beda. Namun, kalau seandainya kita melihat secara rata-rata, return yang ditawarkan atau imbal hasil yang ditawarkan itu adalah sekitar antara 12 sampai 20%. Kita ambil nilai tengahnya aja di 16%. Dan apa yang terjadi ketika seandainya gagal bayar dan tidak di-cover asuransi, maka dana kita itu akan minus 100%. Misalkan saya punya 20 pendanaan. Bayangkan ketika ada satu pendanaan yang gagal bayar. Bagaimana caranya kita untuk menghitung ekspektasi dari imbal hasil kita?
Dan cara menghitungnya sebenarnya sangat mudah. Kita tinggal jumlahkan saja semuanya. 16% di sini kita kalikan dengan 19. Kita tambahkan dengan minus 100%, kita kalikan 1. Dan kita bagi dengan 20. Temulah rata-ratanya adalah plus 10,2%. Jadi bayangkan ya sobat investor, dari 16% ada satu saja yang gagal bayar dari 20, maka returnnya bisa drop sampai sebegitu jauhnya. Oke, kasus selanjutnya adalah apabila peer-to-peer lending tersebut dari 20 tadi ada 3 yang gagal bayar, atau ini setara dengan TKB 90, 85%. Apa yang terjadi? Ternyata bahkan expected return kita atau rata-rata imbal hasil kita itu bisa sampai minus atau negatif. Namun, semenjak adanya pandemi ini, mayoritas dari peer-to-peer lending ini sekarang sudah mulai mengimplementasikan yang namanya asuransi. Apabila sobat investor lihat di sini, beberapa peer-to-peer lending itu memberikan asuransi yang bisa mengcover antara 75 sampai 90% pokok gagal bayar ya. Misalnya kita anggap di sini di cover 75% dari pokok gagal bayar. Maka profil dari return dan resikonya itu akan berubah ya. Ketika gagal bayar, yang tadinya itu adalah minus 100%, kita kehilangan seluruh modal kita, sekarang menjadi minus 25%, karena 75%-nya tadi sudah tercover di asuransi. Oke, kita ambil contoh, misalnya ada satu pinjaman yang gagal bayar dari 20 atau TKB 90-nya 95%, maka expected return-nya kita kalau mengikuti rumus, itu adalah plus 13,95%. Ini naik dari yang sebelumnya tadi 10% ya. Nah, bayangkan ketika kita kembali lagi ke kasus sebelumnya, ada 3 pinjaman yang gagal bayar, itu expected return-nya kita tidak lagi negatif, tapi sekarang menjadi plus 9,85%. Oke, apakah kita bisa selesaikan sampai di sini? Jawabannya adalah tidak, karena ada elemen ketiga, yaitu pajak. Dan pajak ini yang juga sering mendapatkan perhatian dari para sobat investor sekalian ya. Ada beberapa yang menanyakan peer-to-peer lending ini bagaimana sih caranya kita melaporkan pajaknya. Dan saya akan coba sharingkan ya dari pengalaman saya pribadi ketika mengisi SPT tahunan sepanjang 3 tahun terakhir. Dan ini yang saya masukkan ya. Jadi semua bunga investasi yang saya terima dari peer-to-peer lending itu saya masukkan ke bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan oleh PPL bersifat final. Saya masukkan di poin nomor 6, yaitu di penghasilan lainnya. Karena PPh-nya itu tidak bersifat final, maka kita akan dikenakan yang namanya pajak progresif sesuai dengan tax bracket kita. Dan kita bisa lihat di sini ya, apabila penghasilan kita itu adalah misalnya kurang dari 50 juta, maka kita akan mendapatkan pajak 5%. 50 sampai 250 juta itu masuk tax bracket yang harus membayarkan pajak 15%. Untuk selanjutnya, kategori selanjutnya itu 25%, dan kalau lebih dari 500 juta, itu kita akan membayarkan pajak 30%. Oke, nah sekarang kita akan coba memasukkan unsur pajak ini ke dalam perhitungan bunga kita di peer-to-peer lending. Kita bisa lihat di sini, kita memakai asumsi 25%, kita kalikan dengan 100 dikurangi 25% atau kita kalikan dengan 75%. Sehingga yang tadinya 13% itu turun menjadi 10,46%. Nah, apa yang terjadi ketika ada 2 pinjaman yang gagal bayar tapi tercover asuransi 75%, setelah terpotong pajak itu akan menjadi 8,93%. Nah, ini masih lebih tinggi dari reksadana pasar uang ya, tapi kurang lebih mendekati reksadana obligasi ya. Reksadana obligasi sendiri secara historis itu sekitar 7-8% per tahun. Tapi apakah dari kita itu punya cukup uang sehingga bisa membeli 20 pinjaman? Bisa jadi tidak. Bisa jadi kita hanya bisa mendanai 10 pinjaman, di mana di suatu platform satu pinjaman itu adalah 1 juta, maka kalau 10 pinjaman itu adalah 10 juta. Dan ternyata dari 10 juta tadi ada 2 yang gagal bayar. Maka ketika kita lakukan perhitungan ulang, return-nya kita setelah terpotong asuransi dan pajak, itu hanya menjadi plus 5,85%. Nah, untuk membantu sobat investor dalam menghitung kira-kira keuntungan bersih dari peer-to-peer lending dengan segala macam asumsi, saya sudah menyiapkan kalkulator di sini. Dan kalkulatornya
sobat investor bisa akses, linknya saya akan tuliskan di deskripsi. Ini adalah kalkulator hitung ekspektasi return peer-to-peer lending sesuai dengan apa yang tadi saya sudah sharingkan ya. Kita bisa inputkan di sini ya, misalnya imbal hasilnya kita tidak inputkan 16% gitu misalnya, tapi misalnya 14% atau 12% atau 18%. Nah, yang berikutnya adalah sobat investor inputkan kira-kira kuat mendanai berapa pinjaman gitu ya. Kemudian kira-kira jumlah gagal bayarnya berapa. Dan sebisa mungkin jangan dimasukkan 0 buah ya, tapi dimasukkan minimal 1 buah. Dan di sini sukses bayar atau kita bisa sebut PKB 90 itu adalah 95%. Berikutnya yang kita perlu masukkan adalah pokok yang di-cover asuransi 75%, dan setelah itu ini adalah return sebelum pajak. Kita masukkan tax bracket-nya kita, misalnya 25%, dan perkiraan imbal hasil bersih setelah pajak. Sekarang kita akan coba lihat portfolio dari dana pensiun saya. Dari minggu lalu ada kenaikan, di mana minggu lalu portfolio saya itu adalah di 673 juta, dan sekarang meningkat ke 681 juta. Dan saya yakin sudah pasti sobat investor tahu, alasannya adalah IHSG kembali di atas 6.000. Kalau di minggu lalu itu IHSG sempat turun di bawah 6.000, sekarang sudah kembali naik. Di mana keuntungan saya itu adalah 97 juta atau setara dengan imbal hasil 16,8%. Saya memakai robo-advisor dalam dana pensiun saya dengan menggunakan profil resiko 10, di mana dominan saham 70%, reksadana obligasi 20%, dan pasar uang 10%. Nah, kita akan coba lihat perinciannya untuk dana pensiun saya ya. Saya mengeset dana pensiun saya itu di level 10 miliar yang nantinya akan tercapai pada saat saya pensiun. Bagaimana cara menghitungnya? Silakan sobat investor tonton episode pertama dari podcast 4% ini ya. Saya menjelaskan di situ dengan menggunakan konsep the 4% rule. Saya akan juga bahas sekilas ya, jadi tidak banyak berubah dari minggu lalu, alokasi maupun targetnya tetap sama, dominan di saham 81%, masih sedikit di atas target, tetapi dengan penambahan nabung rutin saya di reksadana obligasi, pelan-pelan alokasi saya ini akan menurun dan akan kembali ke target semula. Kita akan lihat secara singkat untuk reksadana saham sendiri saya punya 2 di average IDX 30 dan BNI AM Index IDX 30 dengan imbal hasil setara dengan 20%. Kemudian kalau kita lihat di reksadana pasar uang itu sendiri ada 2 yaitu money market fund dan juga syariah money market fund. Dua-duanya adalah punya Sukor Invest. Di sini menyumbang imbal hasil sebesar plus 1,37%. Dan yang terakhir adalah di reksadana obligasi, di mana saya berinvestasi di 3 reksadana, yaitu Skruder Dana Mantap Plus, kemudian Majoris Sukuk Negara Indonesia, dan juga ABF Indonesia Bond Index Fund. Sobat investor bebas memilih reksadana obligasi mana, saya sarankan cukup satu saja. Mengapa saya memiliki 3? Alasannya adalah, pertama kali saya memilih ABF Indonesia Bond Index Fund sebagai reksadana utama saya, tetapi beberapa dari sobat investor memakai kode referral Dodi Bicara Investasi pada saat pendaftaran, saya mendapatkan cashback sebesar 25.000 dan cashback ini hanya bisa ditukarkan dengan Majoris Sukuk Negara Indonesia. Dan untuk Skruder Dana Mantap Plus sendiri itu karena investasi saya di reksadana obligasi itu tidak bisa 1 juta lagi, melainkan kurang dari 1 juta. Dan ini semua adalah komposisi dari dana pensiun saya. Terlepas market naik ataupun turun, sobat investor silakan tetap fokus kepada nabung rutin saja. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan ke dalam sesi tanya jawab. Oke sobat investor, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Namun sebelum kita memulai sesi tanya jawab, izinkan saya untuk memperkenalkan satu fitur yang nantinya kita bisa lihat di channel Dodi Bicara Investasi. Nah, apabila sobat investor lihat di sini, di channel Dodi Bicara Investasi sekarang sudah ada fitur join. Jadi di fitur join ini sobat investor nanti bisa sambil lihat ya. Ini ada 2 tipe di sini. Tipe yang pertama adalah tier 1 yaitu sobat investor dan tipe kedua adalah tier 2 atau sobat investor plus. Nah, fitur dari join membership ini adalah suatu fitur yang diberikan oleh YouTube agar kita bisa mendukung konten creator yang kita sukai di sini. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke dalam sesi tanya jawab. Dan di sini saya sudah pilihkan beberapa pertanyaan yang nantinya saya rasa nanti bisa berguna bagi sobat investor sekalian. Pertanyaan pertama datang dari Selmine.
Selman berkata seperti ini, "Jika begitu apakah resiko peer-to-peer lending ini bisa lebih tinggi daripada saham?" Nah, kalau menurut saya, peer-to-peer lending ini sebenarnya lebih cocok kalau kita bandingkan dengan obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap. Kalau kita berbicara resiko, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, apabila sobat investor itu hanya memiliki satu pinjaman saja, dan sobat investor tidak berniat untuk melakukan yang namanya diversifikasi, yang terjadi adalah ketika satu pinjaman tersebut gagal bayar, maka akan terjadi loss secara permanen. Resikonya akan kelihatan lebih tinggi daripada reksadana pendapatan tetap, obligasi, ataupun saham sekalipun gitu ya, karena bisa minus sampai 100% kalau tidak ada asuransi. Tetapi apabila sobat investor bisa memanage resikonya dengan sangat baik, saya rasa resiko dari peer-to-peer lending ini akan lebih tinggi daripada reksadana pendapatan tetap, tapi menurut saya akan di bawah dari saham. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua dari Diari Maswi. Saya baru 3 bulanan investasi saham dan di reksadana. Ketika melihat video channel bandarmologi, selalu takut dan was-was seakan-akan bursa saham itu seperti permainan atau judi yang ada. Oke, ini juga pertanyaan yang pernah diajukan oleh beberapa sobat investor di sebelumnya ya. Jadi kalau menurut saya ketika kita berinvestasi saham, kita adalah membeli bisnis. Nah, bandarmologi itu memang sangat suatu metode yang diciptakan bagi sobat investor yang ingin trading, bukan menganggap saham itu sebagai bisnis, tetapi menganggap saham itu adalah barang yang ingin diperjualbelikan. Namun coba sobat investor bayangkan ketika menjadi investor jangka panjang 10 tahun yang lalu saham BCA ataupun saham BRI, apakah sobat investor masih ingat apa yang dilakukan Bandar pada saat itu? Atau mungkin kita tidak perlu jauh-jauh, kita kembali pada saat mungkin bulan Mei, Juni, Juli ya, ketika yang katanya Bandar ataupun institusi asing itu pada menjual saham-saham bank habis-habisan. Sampai saham BRI saya ingat itu turun sampai hampir mencapai 2.000 gitu ya. Menurut saya bagi sobat investor yang ingin investasi jangka panjang, ini tidak perlu kita perhatikan karena apa yang diributkan di tahun yang lalu itu 5 sampai 6 tahun lagi itu sudah dilupakan oleh orang-orang. Nanti orang-orang akan ribut di isu-isu lainnya kembali. Oke, jadi kalau menurut saya apabila memang menganggap saham itu adalah bisnis, maka hal-hal seperti bandarmologi dan sebagainya tidak perlu kita perhatikan, beda dengan trading ya untuk jangka pendek ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Andreas Kristanto Permadi. Rekomendasi buku belajar jadi investor saham untuk pemula apa ya, Pak Dodi? Oke, Pak Andreas, untuk saya sendiri menyarankan Pak Andreas bisa membaca satu buku karangan dari James Pardue, yaitu How Buffett Does It. Setahu saya juga ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga bisa mempelajari buku yang namanya Margin of Safety karangan dari Seth Klarman. Ini seperti Intelligent Investor tapi versi yang modern ya, karena dikarang oleh investor yang berinvestasi pada saat ini gitu ya, yaitu Seth Klarman. Kemudian beberapa buku lainnya dari Peter Lynch juga bisa dibaca ya, One Up, kemudian Beating the Street dan sebagainya. Satu lagi buku yang menurut saya bagus adalah buku-buku yang membahas tentang Warren Buffett, misalnya The Warren Buffett Way, karangan Robert Hartstrom, kemudian ada juga The Snowball, kalangan dari Alice Schroeder. Nah, itu semua bisa Pak Andreas baca dan itu bisa menambah wawasan. Selain Pak Andreas juga mencoba untuk membaca laporan keuangan, public expose, laporan tahunan, dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu datang dari Pak Salman. Pak, kalau reksadana kan kita beli dan jual ke manajer investasi. Nah, kalau jual beli ETF itu ke manajer investasi atau ke investor lain ya, Pak ya? Jadi untuk ETF sendiri ada dua pasar, pasar primer, di mana pasar primer ini sama seperti kita membeli dan menjual reksadana di manajer investasi. Kita datang, kemudian kita beli, ada minimum pembeliannya, kemudian kita bisa juga jual. Nah, selain itu karena ETF itu konsepnya adalah reksadana yang dijual di bursa saham, layaknya seperti saham, maka ETF sendiri juga ada yang namanya pasar sekunder. Nah, di pasar sekunder ini betul kita akan menjual dan membeli dari investor yang lainnya, bukan dari manajer investasi. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya dari Pak Salman ya. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Pak Novan Juandi. Pak Dodi, saya mau nanya, pentingkah jual beli unit pada saat saham naik atau turun, sedangkan pada saat turun kita bisa membeli dan mendapatkan untung pada saat harga per unit naik? Nah, pertanyaan saya kepada Pak Novan adalah,
apakah bursa saham bisa kita atur seperti itu? Apakah ketika Pak Novan itu menjual, maka bursa itu akan turun sesuai dengan apa yang Pak Novan maui dan kemudian nanti Pak Novan bisa juga beli di bawah gitu ya? Jawabannya adalah tidak sesederhana itu. Itu yang kita namakan sebagai market timing, di mana market timing itu adalah, tindakan yang menurut saya sangat berbahaya sekali, ada unsur spekulasinya. Kita mencoba menjual di atas, kemudian kita membeli di bawah. Yang terjadi adalah ketika sukses ya memang return-nya kita akan naik ya, tapi naiknya pun kemungkinan daripada orang yang nabung rutin tidak akan terlalu banyak. Saran saya adalah untuk investor pemula daripada kita memperhatikan market naik atau turun, ya sebaiknya kita fokus ke nabung rutin saja. Sisakan energinya itu untuk kegiatan yang lainnya. Bermain dengan keluarga, mengerjakan pekerjaan kita, jangan sampai setiap hari kita dipenuhi dengan pertanyaan, apakah besok akan jual, besok akan beli, dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya sudah habis dan Sobat Investor terima kasih sudah mengikuti channel dari Bicara Investasi. Silakan terus juga nantikan episode-episode selanjutnya dan apabila Sobat Investor ingin menanyakan beberapa pertanyaan bisa juga ditanyakan di YouTube, kemudian di kolom komentar, kemudian juga bisa DM saya di Instagram di @dodi.prayogo, kemudian juga bisa masuk ke dalam grup publik di Discord, linknya saya tuliskan di deskripsi, dan ataupun sobat investor yang sudah join sebagai member untuk mensupport channel dari Dodi Bicara Investasi, juga nantinya akan mendapatkan link untuk bergabung di grup Telegram yang sudah saya khususkan untuk para sobat investor sekalian. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.